rumah sakit tentunya sudah menyiapkan peralatan yang lengkap. Jadi kita sebagai dokter jagas harus selalu menyiapkan dan mengevaluasi peralatannya ini sudah siap atau tidak. Peralatan yang digunakan untuk intubasi tentunya harus ada laryngoskop, jadi stetoskop, ya, backflow mask, oksigen dan konektornya. Ada tube. Tube ini biasanya pada perempuan ukurannya adalah 6,5 sampai 7,5 pada orang Indonesia dewasa, dan pada laki-laki biasanya 7 sampai 8 pada orang dewasa. Selalu pilih tube yang terbesar yang bisa masuk. Ya, jadi pilih tube ukurannya yang terbesar yang bisa masuk. Ada stilet, bantal kecil atau kain, boleh handuk atau kain apapun untuk mengganjal kepala di occiputnya, spike cuff, suction catheter, ya, yang selalu jelly, ya, dan baterai dan tape tentunya. Baterai sebagai ekstra cadangan kalau mati nanti laryngoskopnya, dan handscoon sebagai APD-nya. Sebelum dilakukan tindakan intubasi, pastikan semua peralatan ini berfungsi dengan baik dan disiapkan apa saja yang harus dilakukan nanti, yang akan dilakukan. Pastikan laryngoskop hidup, ya, dan blade lengkap sesuai dengan kebutuhan. Tube sudah langsung dipersiapkan sesuai dengan ukuran. Dipasang stilet. Dengan dilapisi jelly sebelumnya. Ada ujung stilet. Sedikit saja di ujung stilet. Masukkan ke dalam tube. Biarkan tube tetap dalam kondisi steril dan tidak dipegang ujungnya. Lebihkan sedikit ujung stilet. Oke, sudah. Ini saja yang perlu disiapkan lebih untuk persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clinical skill kali ini adalah tentang tata laksana jalan nafas, pemasangan endotracheal tube, dan pemasangan pipa orofaring. Bertiga ini akan langsung digabungkan untuk clinical skillnya menjadi satu, walaupun nanti akan terpisah sendiri dalam pelaksanaannya. Tetapi ini tujuannya untuk lebih mempersingkat karena banyak sekali yang diulang-ulang. Oke, mari kita mulai. Dan dalam segala tindakan sebelum kita mengerjakan kepada pasien, jika memungkinkan kita akan selalu memperkenalkan diri kepada keluarga pasien jika pasien tidak sadar, sambil tentunya tidak melepaskan bahwa kita melakukan tindakan secara simultan. Jadi sambil mengevaluasi pasien, kita bisa memperkenalkan diri secara singkat. Misalkan, maaf Ibu, saya Dr. David yang akan mengambil tindakan pada hari ini. Silahkan Ibu ditunggu di depan dulu, kita akan bantu pasien. Bisa seperti itu. Skenario pada pasien ini kita dapatkan di UGD, dia dengan GCS yang seperti sebelumnya 111 gitu. Jadi pasiennya dalam keadaan kondisi tidak sadar, kita akan mengevaluasi jalan nafasnya. Jadi kita akan melakukan skill station, bagaimana cara kita mengevaluasi jalan nafas. Pada pasien yang datang, pastikan dia dalam posisi terlentang berbaring. Kita evaluasi jalan nafasnya dengan teknik cross finger. Dengan teknik cross finger, jari telunjuk bisa diarahkan ke gigi seri dan jempol dibuka ke
dari mandibula ke gigi bawah sambil kita lihat apakah ada sisa makanan, cairan atau lendir. Bisa juga kita bantu dengan tangan satu untuk mengambil jika dirasa ada sisa makanan atau yang lain. Jika terdapat banyak cairan di dalam mulut, maka suction sudah harus siap sebelumnya, atau kita bisa minta tolong untuk menyiapkan dari teman yang lain. Tolong disiapin suctionnya. Baik dokter, kami siapkan. Mesin ini harus dicolokkan dulu ke sumber soket listrik, kalau nggak bisa hidup, nggak bisa nyedot ya. Oke. Pastikan bahwa kondisinya dalam kondisi on dan semua peralatan lengkap terpasang. Ya. In off dan konektornya semua sudah disiapkan. Mesin suction harus selalu siap. Kondisi dengan soket sudah dicolokkan ke dalam listrik, pastikan dia menyala mesinnya, dan gunakan Carlo suction baru. Oke, hisap lendir sampai bersih total. Kondisi jalan nafas adalah dalam kondisi yang aman. Pastikan jalan nafas pasien masih tetap terjaga. Jika pada pasien kita dengarkan ada suara snoring, berarti menandakan bahwa lidah jatuh ke belakang atau ada partial block dari jalan nafas, maka salah satu teknik adalah bisa dengan menjaga jalan nafasnya adalah dengan memasang pipa orofaring. Oke, kita bisa mengukur dari sudut mulut ya ke kanalis auditivus externus ya. Jarak dari sana itulah ukuran yang kurang lebih paling cocok untuk pasien. Teknik pemasangannya adalah buka mulut dengan teknik cross finger, arahkan ujung dari orofaring tube ini ke arah sefalat ya, dimasukkan dulu, tekniknya adalah upside down jadinya teknik pemasukannya. Posisi ke arah sefalat dari ujung masuk. Setelah sampai ke palato mole, maka dilakukan pemutaran 180 derajat dari pipa orofaringnya dan sambil dimasukkan ke dalam. Oke. Setelah itu pastikan alat yang kita pasang sudah pada tempatnya. Jadi potensi jalan nafas terjaga setelah pemasangan alat dari pipa orofaring ini. Jika pada pasien ada indikasi untuk pemasangan endotracheal tube, maka dilanjutkan tindakan dengan pemasangan endotracheal tube, tentunya dengan mempersiapkan semua peralatan terlebih dahulu. Peralatan yang disiapkan cukup banyak dan kita nanti akan tunjukkan. Oke, sambil pasiennya tetap diberikan oksigenasi. Ya, jangan lupa pasiennya tetap diberikan oksigenasi, pastikan jalan nafasnya tetap baik. Oke, pasien setelah mendapatkan tetap bantuan nafas, ya, setelah dimasukkan obat-obatan, ya, sedasi jika diperlukan, ya, daripada pasien yang sudah GCS 1-1 tentunya tidak perlu diberikan sedasi lagi, tetapi analgetik perlu diberikan, dan jika relaksasi tidak tercapai mungkin perlu diberikan muscle relaksan. Oke, setelah sudah siap, onset dari obat sudah tercapai, onset of action dari obat sudah tercapai, maka kita bisa mulai melakukan laryngoskop intubasi pada pasien. Dengan sebelumnya kita tetap memberikan preoksigenasi. Jika kita sudah siap melakukan, kepala boleh diganjal 10 cm agar pasien dalam kondisi sniffing position atau posisi mengendus. Lalu dilepas orofaring tube-nya jika dia memakai. Siapkan laryngoskop yang sudah dipastikan hidup. Buka dengan teknik cross finger, pegang laryngoskop dengan tangan kiri, bukan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Karena tube-nya akan masuk dari sisi sebelah kanan. Kalau kita mau masuki dari sisi kanan begini, maka kita akan memasukkan tube-nya akan kesusahan. Karena blade ini posisinya bukaannya ada di
sebelah kanan, sehingga pegang laryngoskop adalah dengan tangan kiri. 4 tangan pegang seperti ini dan jari jempol lurus, pegang menuju dari handle dari laryngoskop. Oke. Buka dengan teknik cross finger, masukkan blade ke dalam mulut, sisihkan lidah dari kanan ke arah kiri. Jangan diungkit tetapi dorong ke atas. Ya. Dorong 40 derajat ya, ke arah. Inilah fungsi jempolnya, ke arah jempol. Jempolnya lurus ke arah atas dan cup yang sudah disiapkan masukkan dalam terakhir. Setelah masuk, lepas blade dari laryngoskop dan tarik stilet. Hubungkan dengan alat bantu ventilasi dengan sebelumnya mengembungkan cuff dari endotracheal tube yang kita sudah pilih ukurannya tadi sesuai. Sampai di mana batasannya adalah sampai posisi pangkal dari balon itu sudah melewati semua dari pelika vokalis. Setelah itu kita berikan nafas, bantuan sambil ada asisten yang mengecek nafasnya. Ya, kanan dan kiri di bagian superior dan mid aksila kanan kiri dipastikan sama atau tidak. Sambil di bagging, setiap dilakukan bagging, dicek nafas, ya, kanan kiri sama atau tidak, ya, di mid aksila kanan kiri atau tidak, dan di lambung untuk memastikan bahwa cup tidak masuk ke dalam lambung. Jadi kalau ada suara di lambung berarti ada besar kemungkinan salah posisi dan suara nafas di paru-paru tidak terdengar, itu misplace namanya. Setiap selesai melakukan semua tindakan, seharusnya kita menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Jadi dijelaskan kepada keluarga pasien, ibu, bapak, pasien sudah kita kerjakan hal seperti ini dan tindakan lanjutan yang akan dikerjakan itu apa. Setelah selesai pemasangan cup dan sudah dipastikan posisi dari cup ini benar pada tempatnya, on place, maka fiksasi dari cup ini dengan menggunakan plester. Plester difiksasi ya, dengan plester yang telah kita siapkan. Oke, dengan plester yang sudah kita persiapkan sebelumnya, kita dapat fiksasi cup pasien. Taruh di ujung. Satu ke bawah bibir dari pasien, yang satunya lagi diputar ke arah atas mulut dari pasien. Setelah itu pasien diberikan bantuan nafas, dan selama tadi masih dilakukan tindakan tetap diberikan bantuan nafas 12 kali 10 sampai 12 kali semenit. Jika sudah ada mesin ventilator, bisa dihubungkan dengan mesin ventilator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Clinical skill yang akan diperagakan kali ini adalah ventilasi. Ventilasi ini mungkin juga berhubungan dengan clinical skill yang lain, terutama resusitasi. Karena di sini kita akan memberikan contoh bagaimana teknik melakukan ventilasi dari mouth to mouth, mouth to nose, dari mouth to mask, dan depth of mask. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, dan sangat jarang sekali sekarang sudah digunakan untuk mouth to mouth ataupun mouth to nose dan mouth to mask. Karena sebaiknya dihindari karena infeksinya, resiko dari infeksi itu akan jauh lebih besar. Oke, tapi kita
kita akan contohkan andai kata terjadi sesuatu di hutan atau di mana. Survive. Oke, setelah kita memastikan bahwa pasien memang membutuhkan, kalau di rumah sakit seharusnya tidak lagi dikerjakan ya untuk mouth to mouth, mouth to nose atau mouth to mask, tetapi dengan menggunakan alat. Tapi jika memang ini harus dikerjakan dan di daerah yang sangat terpencil dan nyawa adalah sebagai taruhannya dan kita harus tetap melakukannya, maka tekniknya yang kita bisa kerjakan adalah pastikan dulu memang pasien tidak bernafas. Jadi primary survey tetap dikerjakan. Jika memang dibutuhkan, yang kita kerjakan adalah pertama lakukan pada pasien yang mouth to mouth adalah head tilt, ya. Jadi head tilt dengan hidung ditutup dan mulut, pastikan semua mulut ini menutupi dari mulut dari pasien, ya, sambil memegang. Berikan nafas 2 kali, ya. Setelah itu dilakukan resusitasi jantung. Ya, jika memang jantungnya tidak berdetak, tetapi misalkan dia berdetak, hanya memerlukan resusitasi dari paru saja, lakukan itu, ya. 2 kali, atur secara simultan, berikan 2 kali, 10 sampai 12 kali dalam 1 menit. Untuk bantuan dari mouth to nose yang dikerjakan adalah chin lift. Ya, jadi dagunya ditutup, pastikan mulut dari pasien terkatup, ya. Bisa dibantu juga dengan head tilt, juga boleh tidak, karena sudah dengan chin lift pasti otomatis posisi kepala akan menjadi head tilt dan diharapkan trakea lurus, ya, jalan nafasnya. Bisa dari hidung dimasukkan nafasnya, tapi dipastikan dulu ini tertutup dengan rapat. Sama juga dikerjakan adalah 10 sampai 12 kali semenit. Ya, atau misalkan dalam sirkulasi RJP 2 kali setelah 30 kali resusitasi jantung. Jika ada masker saja, tidak ada back valve-nya atau tidak ada back-nya, kita masih dapat manfaatkan masker ini untuk membantu jalan nafas. Sama seperti sebelumnya, bahwa posisikan masknya ini pada posisi yang tepat, gitu ya. Kita berikan nafas 2 kali juga, sama seperti yang lain, hanya saja ini dengan menggunakan bantuan alat mask. Di fasilitas kesehatan seharusnya back valve mask ini sudah tersedia di setiap UGD, karena akreditasi menuntut ini ada, dan bahkan di setiap ruangan harusnya juga ada. Karena tidak lagi dianjurkan seperti yang sebelumnya adalah menggunakan mouth to mouth atau mouth to nose, atau dari mulut lah langsung ke pasien, tetapi bisa seyogianya ada back valve mask ini. Oke, sama penempatannya adalah kalau sendiri adalah kita berada di posisi kepala pasien atau di samping, mana yang lebih nyaman. Huruf C pada pegang untuk masknya, dan E pada mengurus mandibulanya. Lalu berikan bantuan. Pastikan dada terangkat untuk menandakan bahwa baggingnya kita masuk, ya. Sama seperti yang lain, 10 sampai 12 kali semenit. Oke, pada fasilitas kesehatan oksigen sudah harus disiapkan, dan pemberian nafas buatan dengan menggunakan back valve mask sebaiknya juga dibantu dengan pemberian oksigen. Kita dapat jalankan sampai 15 liter per menit. Pastikan bahwa ini ada isinya dan berfungsi, ya. Berikan dia nafas melalui back valve mask. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clinical skill selanjutnya adalah resusitasi cairan, dan ini saya gabung dengan pemberian glukosa pada intravena pada dewasa. Ini lebih banyak theoretical dibandingkan dengan skill yang ditunjukkan, ya. Jadi intinya adalah tetap seperti biasa, bahwa pada pasien-pasien yang membutuhkan resusitasi cairan, tentunya kita harus melakukan primary survey dulu, seberapa dia membutuhkan, dan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, ya, seperti tensi, stetoskop, infus, tabung untuk pemeriksaan darah, ya, dan yang lainnya.
selalu melakukan tindakan dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Ya, yang pertama dikerjakan adalah evaluasi dari pasien seperti primary survey yang sudah dikerjakan di primary survey. Jika tidak ada masalah di primary survey, bisa tidak perlu untuk bantuan dasar, maka lakukan secondary survey, dilihat apakah ada gangguan keseimbangan cairan, ya, apakah pasiennya gelisah, ngantuk, ada kejang atau tidak sadar atau yang lainnya. Kita bisa cek juga di membran mukosanya apakah kering atau tidak. Ya, setelah itu pasang dower kateter pada pasien, terus hitung kehilangan cairan. Jadi mungkin kita dari anamnesa bisa tahu seberapa banyak dia muntah, atau misalkan dia perdarahan, berapa banyak dia perdarahan di daerah femur atau dan lain-lainnya. Terus kita bisa lakukan penghitungan pemberian cairan dan kita bisa resusitasi, ya, cairannya itu, ya, dan kita juga bisa mengambil darah. Dari sana kita bisa cek hematokrit dari hasil AGD dan kreatinin, juga menghitung dan mengukur osmolaritas plasma. Oke. Terus ngecek juga urin rutin dan mengecek osmolaritas dari urin sebagai pemeriksaan penunjang. Pilih cairan yang sesuai indikasi, ya, baik itu kristaloid ataupun koloid. Ya, terus pasang avokat terbesar yang bisa masuk di pasien. Ya, semakin kecil ukuran berarti diameternya semakin besar, dan semakin besar bisa dimasuk semakin cepat kita bisa melakukan resusitasi. Pasanglah melalui jalur intravena perifer. Jika memungkinkan dan dibutuhkan bisa memasang jalur intravena sentral. Di samping juga vena sentral bisa untuk mengukur kecukupan cairan. Setelah itu evaluasi, ya, evaluasi dari kecukupan cairannya, apakah capillary refill time sudah kembali, frekuensi nafasnya bagaimana, tekanannya, terus membran mukosanya bagaimana, ya, dan cek juga harus hati-hati kita apakah kita memberikan cairan secara berlebihan, ya. Jadi kita bisa cek dengan adanya ronki dari auskultasi. Ada ronki. Jadi kalau misalkan pakai USG kita bisa melihat adanya B-line. Begitu juga pemberian glukosa pada pasien dewasa. Setelah kita mendapatkan hasil dari laboratorium atau hasil dari cek singkat glukotest, andai kata gula darah itu rendah, kita bisa berikan sesuai dengan perhitungan berapa flakon yang harus kita beli, 3, 2, atau 1 berdasarkan rumus 3, 2, 1. Setelah stabil dan baik kondisi pasien, agar tidak terjadi efek rebound, maka dapat diberikan 10% dextrose, cairan dextrose sebagai maintenance. Dan kondisi ini dipantau terus selama 8-12 jam. Terus sering kita mengecek dari kadar gula darah. Jika hipoglikemia tetap, setelah pemberian 1 liter dextrose, tambahkan 100 ml hidrokortison dan 1 mg glukakon pada tiap liter larutan D10 yang kita berikan, dextrose 10%. Dan tetap monitoring dari kadar gula darah dengan glukotest, dengan pengecekan gula darah glukotest tiap 8-12 jam. Pastikan kadar elektrolit normal. Demikian clinical skill yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.